Saya ada kitab judulnya Nailul Autor, di mana kitab Nailul Autor syarah Muntakol Akhbar min Ahadithi Sayyidil Akhyar ditulis oleh Imam Asy-Syaukani. Beliau mengutip hadis yang sangat terkenal, hadis yang sangat terkenal tentunya bagi orang yang sering baca hadis. Buat saya mah nggak terkenal amat sih. Bagi orang yang sering baca hadis, hadis ini hadis yang masyhur, yaitu dari Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan hadisnya dari Amiril Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena yang pertama kali disebut Amirul Mukminin itu sahabat Umar. Ketika Sayyidina Abu Bakar nggak disebut Amirul Mukminin, tapi baru ketika Sayyidina Umar menjabat khalifah dipanggilnya Amirul Mukminin. Gara-garanya beliau ngomong ana Amirul Mukminin, maka disebutlah beliau Amirul Mukminin. Sahabat Nabi yang memang sebenarnya tidak terlalu banyak meriwayatkan hadis, tetapi beliau dianggap seorang sahabat yang walaupun masuk Islamnya belakangan, tapi kecintaannya terhadap Islam luar biasa. Ini mudah-mudahan kita boleh ikut kayak Sayyidina Umar, walaupun mungkin ngajinya belakangan. Ya mudah-mudahan apa? Umar banyak di sini. Saya dulu mah nggak pernah ngaji, niat ustadz enak banget, niat pengajian palaku yang. Tapi ketika udah masuk Islam, udah tobat, subhanallah, Sayyidina Umar saking galaknya pak. Dulu galak sama Nabi kita Muhammad SAW, tapi ketika udah masuk Islam, siapapun yang ganggu Islam berhadapan dengan saya, kata Sayyidina Umar. Maka saya singgung dulu bahwa mudah-mudahan PPH ini ada komplit. Ada Sayyidina Abu Bakar, orang yang bijak. Pokoknya urusan apa-apa ngomong sama dia, ngomong apa? Abu Bakar dia ngomong. Pokoknya kalau kita ngomong apa-apa enak didengerin, bijak. Ada juga tipe Sayyidina Umar bin Khattab. Nah kalau ada apa-apa maju duluan. Tenang, gue yang maju. Apa-apa guru dipapain, gue yang maju. Tipe Sayyidina Umar. Atau tipe Sayyidina Utsman, yang kalau apa-apa nggak boleh niat kotak amal, udah pengen dibopong aja kotak amal. Nah, maling aja ya. Artinya mau nyumbang mulu. Ngajian di mana malam ini? Di anu, tenang. Perlu pisang apa perlu jeruk? Gua urusannya. Sayyidina Utsman. Atau tipe Sayyidina Ali. Mudah-mudahan saya bilang tadi komplit lah di PPH ini. Mudah-mudahan banyakan Utsman, banyakan Umar ya. Banyakan galak. Alhamdulillah nggak apa-apa, galak demi Islam bagus. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Wa qala al-hafidz, disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani, bahwa ulama ittafaqal ulama'u ala anna niyata syartun fil maqasid wahtalafu fil wasail. Imam Asy-Syaukani mengomentarinya berdasarkan ayat 5 Al-Bayyinah, juga hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal tergantung niat, dan setiap orang tergantung dari apa yang ia niatkan. Ulama sepakat bahwa tujuan apapun harus niatnya karena Allah. Jadi kalau kita udah mulai Allah dan Allah kemudian Allah, udah tenang. Kalau kita melakukan sesuatu karena orang, percaya bang, capek. Lu ngapa ngaji datang? Gua kagak enak sama Mas Joko. Mas Jokonya nggak ada, nggak ngaji kita. Lu ngapa sih nggak ngaji? Gue tanyain mulu sama ketua. Ketua gawel banget, gue ngaji ditarik-tarik mulu. Lah ketua kagak ada, ngaji apa kagak? Nah kagak karena ketua. Tapi kalau lillah karena Allah, selesai. Makanya kenapa saya suka banget dibaca hadis ini? Karena ternyata memahami niat ikhlas lillahi ta'ala itu gak gampang. Jangan dikira jadi ustaz mah ikhlas banget kali, belum tentu. Dalam kitab
ta'limul muta'allim. Diungkapkan kam min amali dunya, katanya berapa banyak amalan dunia yatasawwaru, berubah menjadi amalan akhirat li husnin niyah, karena niat yang bagus. Ini jangan dianggap amalan dunia nggak ada artinya, Pak. Maaf, kita nyenter sono nyenter sini, tergantung niat. Kalau niatnya biar siar agama, lebih mulia dari ustaz jangan-jangan. Bapak nyari ikan kemana-mana, nyari cacing kemana-mana, niat biar nyari rezeki yang halal, biar anak bini saya makan, kuat ibadah, pahalanya ada. Jangan-jangan antara bapak dengan ustaz lebih mulia bapak. Ustaz itu mah makanya asal ceramah diundang mau banget juga ngarah anu-anu. Kalau kagak anu, dia kagak anu. Hati-hati meniat. Saya termasuk orang yang paling bawel Pak dengan adik-adik saya. Ini mumpung adik saya lagi umroh, saya bilang jaga niat, nak, dek, jaga niat. Ini mending sama, jaga niat. Sama imam sama, anak adik-adik saya semua, jaga niat, hati-hati. Saya paling nggak suka kalau ada orang ngomong, saya mah kemarin ini nggak ya kali aja nih saya diamplopin sekian. Atau ada yang ngomong saya mau ngamen lagi nih, doain saya mau ngamen. Kalau ada orang menyamakan antara ngajar, antara ceramah dengan ngamen, saya tanya persamaannya di mana, Pak? Ada nggak sih persamaan antara ngamen sama ceramah? Ada nggak persamaan? Ada. Apa dong? Persamaannya apa? Sama-sama tampil. Ada lagi? Kan konotasinya orang kalau ngomong ngamen bukan ngomong-ngomong, bukan. Yang namanya ngamen berarti nyari duit. Lah kalau kemudian Pak mau kemana? Gue mau ngamen dulu ya ke PPH. Gue mau ngamen dulu ya di Majlis Anu. Gue mau ngamen di Majlis Anu. Berarti jangan-jangan lisan kita sedang mengekspresikan apa yang di hati kita. Ini berat loh Pak, sangat berat buat saya. Maka saya berkali-kali tuh kalau dibaca hadis, ya Allah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kelak di hari kiamat ada 3 kelompok manusia yang dihisab. Salah satunya yang masuk neraka ustad, Pak. Romana girang amat ustad neraka duluan ya. Itu jamaah tuh, gua kata juga apa, makanya gua nggak mau jadi ustad juga. Untuk kata guru, ustaz masuk neraka duluan. Kenapa kok ustaz bisa masuk neraka duluan? Gara-gara salah niat, Pak. Ketika dia ngomong mau datang ke sorga, malaikat gue pengen sorga ini, kata, oi, mau kemana lu, mau kemana, sini. Nah gue kan guru dulu di alam dunia, tiap malam gue ngajar, tiap malam gue menyampaikan agama. Faqala, Allah berfirman, kadzabta, bohong kamu, dusta lu ngajar supaya orang dipanggil muallim, dipanggil alim, biar cium tangan. Lu cium tangan. Pengen begini doang, biar kata begini. Giliran kagak dipanggil gelarnya marah. Gue sekolah mahal, doktor ini gue udah. Enak aja lu makin dokter Andes. Itu hati sedikit aja ngomong, ya Allah Pak, niat kita udah salah. Makanya innamal a'malu binniyat. Jadi ittafaqal ulama bi anna niyata syartun fi sihhatil ibadah fil maqasid. Ulama sepakat bahwa niat itu wajib. Semua tujuan kita lillah. Dari dunia nggak apa-apa, harus. Saya sering bilang bahwa rezeki itu hakikatnya Allah, otoritasnya Allah rezeki kita, tapi ikhtiar punya kita. Nggak bisa kita mau biarin tiap hari mau ngaji aja, nggak mau ikhtiar. Biar di musola dekat kubur gue minta, ya Allah bagi saya rezeki ya Allah. Anak datang bang, minta duit bang, tenang aja toh, ngaba-baba lagi doa nih sama Allah. Kagak mau nyari. Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kagak bakalan itu turun dari langit emas sekarung gubrak, kagak. Malah saya mengeri kalau turun emas sekarung Pak. Modar bisa kita ketiban. Ikhtiar, ayo nggak apa-apa. Jadi tidak ada bedanya sebenarnya antara saya dengan semuanya, nggak ada. Tergantung niat kita. Makanya kalau udah niatnya lillah, saya berkali-kali sampaikan apresiasi buat PPH.
gampang kok kalau semuanya niatnya lillah. Kapan berhentinya PPH? Nanti kiamat. Kalau ada yang ngomong ini PPH masih ada lah sampai kiamat, tinggal ngadu niat aja. Kita niatnya karena apa? Kalau sama-sama niat karena Allah, ini berhenti kalau udah kiamat doang. Ngaji nggak pere-pere lagi, orang belum kiamat. Tapi kalau kiamat pere, atau kalau udah mati semuanya. Tuh saya misalnya saya mati, adik saya mati lagi, kan bisa aja adik saya duluan, saya belakangan. Lah belum tentu yang tuaan mati duluan Pak. Lah bisa aja Ustaz Imam duluan, Habib belakangan si Imam ya. Bisa juga Ustaz belakangan Imam duluan. Nah, dia mulu yang mati belakangan. Maunya begitu Pak. Tapi para ulama berbeda pandangan tentang al-wasail. Ini sedikit ngaji di sini Pak. Ternyata kalau al-wasail ulama beda pandangan. Menurut Imam Syafi'i, niat itu dalam ibadah antakuna muqtarinan bifi'li. Niat itu wajib dibarengi dengan perbuatannya. Makanya dalam wudu kita niat wudu saat muka kita basuh. Saat sholat kita niat sholat saat takbiratul ihram, karena itu mulainya. Karena antakunan niatu muqtarinan, dibarengi. Makanya kita lihat kalau lagi sholat kan usolli farud itu belum niat belum. Lagi usolli namanya talafud, itu melafalkan niat, belum niat Pak, awas hati-hati. Makanya kalau ada yang ngomongin sembahyang pakai segala usolli, siapa yang ngajarin? Ini kan belum niat, baru usolli doang. Kita baca usolli fardul isya'i, terus HP bunyi kita angkat dulu, batal nggak sholat? Kagak batal kagak apa, sembahyang aja belum. Bayang pakai tambahan usolli. Usolli itu untuk membantu hati kita biar nyambung. Maka niatnya dimulai kapan? Saat takbiratul ihram. Maka kita kalau sholat wajar kalau takbirnya lama. Allah, karena mulutnya ngomong Allahu Akbar, hatinya sajaku, aku sholat isya 4 rakaat ikut imam karena Allah. Itu muqtarinan bifi'li. Tapi kalau kagak bisa jangan dipaksain Pak. Ada orang yang baru tobat udah disuruh saksian. Saya kalau ditanya Ustaz, saya dulu kan gak pernah sembahyang nih, dari umur 15 tahun balik sampai umur 60 tahun gak sembahyang. Baru tobat umur 60 tahun, kira-kira saya wajib kodo apa kagak? Nah itu Ustaz kalau ngomong wajib kodo, hitungin umur 65 diambil 15 kali 365. Itu aki-aki gak jadi tobat Roman apa? Banyak amat nih gua kodoin, ntar aja deh tobat, ntar banyakan ini mah. Yasir wala tu'asir, kasih mudah jangan pas sulit. Udah kong, yang penting mau lu sembahyang, dikodon jangan, udah sakuapnya aja, kan gampang. Sama dengan orang tatoan banyak pengen tobat, ngadu ke ustaz, saya pengen banget tobat. Ya lu udah calon neraka ini, agak sah bayang lu. Lah gak jadi tobat ya Pak. Tapi ajak gak apa-apa, yang penting ngaji, ayo pelan-pelan. Sama dengan tadi, ketika kita gak bisa muqtarinan bifi'lihi, kata ulama boleh talfik Pak. Talfik itu pindah madhab kalau memang dalam kondisi yang tertentu. Misalnya saya pakai madhab Abu Hanifah aja deh, boleh. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, niat itu boleh ada jarak antara niat dengan sholatnya. Contoh, ini kata Imam Abu Hanifah nih, niatnya lagi wudhu, habis lagi wudhu di hati ngomong, habis ini gue mau sembahyang karena Allah. Habis wudhu kan jauh tuh di kamar mandi misalnya, jalan ke masjid, nyampe di masjid gak pakai niat lagi, Allahu Akbar, sah. Menurut Imam Abu Hanifah, yang penting antara niat dengan sholat nggak ada aktivitas yang nggak ada hubungannya dengan sholat, kecuali habis niat ngopi dulu, rokok dulu, baru Allahu Akbar, kagak boleh itu mah, karena ada aktivitas duniawi yang di luar kepentingan sholat. Kata Imam Malik boleh, yang penting ada jarak dikit aja. Jadi bapak boleh nih usolinya di hati aja langsung. Kalau mereka yang susah, karena ada tuh yang ngapain usolli Allah lama banget. Ini yang kesel kalau jadi imam Pak, bisa dikapokin makmum. Pokoknya dia jangan jadi imam itu.
Ngomong apa lama banget musolinya. Kita udah mau Allah buat kagak jadi lagi. Ngeselin namanya Pak. Dalilnya kenapa Imam Malik mengatakan boleh? Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tidak ada dalam agama yang susah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Lagi-lagi nyok nih mumpung tahun baru. Kita kan udah gak ketemu setahun ini. Ya terakhir bulan November atau Desember saya ketemu BPH. Ketemu lagi tahun 2023 ini. Udah setahun udah benar Bang. Karena itu ngingetin buat diri saya sendiri, ngingetin juga buat semuanya. Lagi-lagi kalau ada yang niatnya lagi mencong-mencong dikit, buruan atlet parkir lagi. Buruan balik lillahi ta'ala. Saya melihat kita ini solidaritas kawan-kawan PP kan luar biasa. Ini tumbuh karena dari lillah tadi. Berkawan lillah, membantu saudara lillah, datangnya lillah, bekerjanya lillah, kumpul barengnya lillah, enteng semua, nggak ada yang rasa berat. Karena nggak ada beban apapun. Orang kalau udah lillah kan bodo amatan. Lu puji gua alhamdulillah, lu celak gua bodo amatan. EGP aja EGP. Iya emang gue pikirin. Selama itu kebenaran udah lillah aja lempeng. Kalau ngurusin orang ngomong apa kagak jadi kita. Kan serba salah kayak kisahnya Abu Nawas tuh. Dibawa anak naik onta. Dia tuntun ontanya, anak sama bapak di bawah. Kata orang tuh bapak sama anak goblok. Nah itu bawa keledai bukan ditaekin, malah dia pada jalan. Akhirnya ditaekin dua-duanya patuh keledai. Orang komen lagi, dasar orang tua sama anak goblok. Udah tahu keledai kurung begitu ditaekin berdua. Bisa-bisa mepet itu keledai. Dia turun lagi Pak ganti yang udah kabut itu daripada keberatan anak aja naik dah. Diomongin lagi dasar anak durhaka. Masa dia yang naik, bapaknya suruh jalan. Ya Allah ya udah dah kalau begitu gue yang naik, tong lu yang di bawah ya. Diomongin lagi, babak bego. Masa anak suruh jalan dia naik. Tuh, kalau ngikutin orang kagak beres-beres Pak. Ya udah istiqomah aja. Kalau bener ada dalilnya kok, ada sumbernya kok, ada yang ngajarin kok. Kalaupun ada orang ngomong selama itu kita istiqomah, niatnya lillah, Allah pasti tolong kita. Terakhir saya pengen kasih tahu pepatah Jawa yang boleh kita ingat, yakin Gusti Allah mboten sare. Ingat mboten iki? Ngerti orang? Gusti Allah mboten sare. Bahasa kitanya Betawinya Allah kagak tidur. Ya hari namat orang ngejolimin kita, entah juga dibales. Allahnya kagak tidur. Ada minjem sama kita agak dibayar-bayar. Biarin, orang Allah agak tidur kok. Yang ada dia yang minjem agak bayar-bayar susah, kita yang dipinjemin sabar, duit kita makin banyak. Yakin Pak kagak ini? Minjem Pak kalau gitu? Insya Allah, Allah tolong kita semua dalam istiqomah, ikhlas karena Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nggak nyampe sehalaman saya baca, cuma 2 baris doang. Yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya sarikan dalam kitab Nailul Autor di halaman 252. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan kehilapan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi